Lala tiba di Jakarta saat langit sudah menjelang malam. Tiba di bandara, Lala segera memesan taksi untuk mengantarkan ke restoran miliknya. Ya, Lala memiliki tempat usaha sebuah restoran Nusantara. Nama restoran itu adalah Restoran Nusantara. Restoran itu dibangun dari uang pemberian mendiang ayah biologisnya. Sesuai janji Rania, ia memberi uang pemberian mendiang Fadli saat Lala dewasa. Lalu, Lala menggunakan uang itu untuk membangun restoran yang kini sudah memiliki beberapa cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Lala sebenarnya memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Namun, karena ia mengalami keterlambatan sekolah, usianya sudah tidak potensial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang itu. Hingga akhirnya, setelah lulus SMA, Lala pun membangun restoran bercita rasa Nusantara itu. Jelas saja, Rania dan Bram sangat mendukung. Mereka justru senang karena Lala bisa memanfaatkan peninggalan ayahnya sendiri dengan baik. Kedua kakek dan nenek Lala dari sebelah ayahnya juga sudah tiada. Karena tidak memiliki keturunan lain, sebagian hartanya mereka hibahkan untuk Lala. Sementara separuhnya lagi diserahkan ke Badan Amil Zakat agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Semua itu sudah diwasiatkan orang tua Fadli melalui pengacaranya jauh hari sebelum keduanya meninggal. Lala kini sudah tiba di restoran miliknya. Naila yang merupakan manajer restoran sekaligus teman Lala begitu terkejut saat melihat keberadaan Lala di restoran itu. Lala, lo kok? Naila celingak-celinguk ke sana kemari. Namun, ia tidak menemukan keberadaan Arkan. Sontak aja dahinya berkerut. Gue sendiri, jawab Lala pelan. Lelah, sudah pasti. Ia sudah benar-benar lelah. Baru 2 hari ia datang ke Pulau Bali, tapi bukannya melepaskan penat dan bersenang-senang, ia justru merasakan kesedihan yang tiada tara. Naila tertegun. Ia pun mengekori langkah Lala yang kini masuk ke dalam ruangannya. Ya, ayo oke? Tanya Naila khawatir. Lala melepaskan kopernya begitu aja. Ia membalikkan badannya, matanya memerah, yang jelas saja membuat Naila seketika khawatir. Ia bisa menebak kalau sudah terjadi sesuatu selama di Bali. Kalau tidak, bagaimana bisa Lala pulang seorang diri dan kini justru terlihat begitu menyedihkan. I'm not okay, Nay. Aku sakit, Nay. Sakit banget. Di sini rasanya sesak banget. Ujar Lala dengan suara bergetar. Naila pun bergegas mendekat. Tanpa banyak kata, ia langsung memeluk erat tubuh Lala yang terlihat bergetar hebat. Tangis Lala pun pecah. Suaranya terdengar begitu memilukan. Bila tadi ia hanya mampu meneteskan air mata yang mendesak keluar, kalau kali ini ia sengaja menumpahkannya. Luruh sudah pertahanan Lala. Hatinya sakit sekaligus hancur. Pernikahan yang ia pikir akan memberinya kebahagiaan, justru sebaliknya, memberikan kesedihan mendalam pada dirinya. Naila diam. Ia tidak ingin bertanya apapun saat ini. Ia ingin membiarkan Lala menumpahkan kesedihannya terlebih dahulu. Setelah tenang, ia baru akan meminta penjelasan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Naila membawa Lala ke sofa. 30 menit sudah berlalu, tapi Lala masih tergugu pilu.
Naila pun bergegas mengambilkan air putih dan memberikannya pada Lala. Lala menegak air itu susah payah. Tenggorokannya terasa tercekat. Naila yang melihat pun jadi ikut berkaca-kaca. Setelah Lala terlihat lebih tenang, barulah ia mulai bertanya. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, La? Kau kenapa? Dan kenapa kau pulang seorang diri? Ceritakan padaku apa yang sudah terjadi. Bukankah seharusnya saat ini kau masih berbulan madu? Ujar Naila pelan. Lala mengangkat wajahnya, lalu menyeka pelan bulir yang nyatanya belum benar-benar berhenti itu. Aku pulang sendiri, Nay. Aku pulang karena aku tidak sanggup melihat drama keluarga cemara Mas Arkan dan Mbak Melinda, ibunya Naira. Sontak aja, kata-kata Lala barusan membuat dahi Naila berkerut dalam. Mereka ikut kami berbulan madu. Are you seriously? Ngapain mereka ikut? Itu bulan madu kalian loh. Apa mereka nggak punya otak? Lagian, kenapa kalian biarin dia ikut sih? Kurang kerjaan banget. Naila pikir Lala dan Arkan yang mengizinkan Melinda dan Naira ikut. Makanya ia merasa aneh dengan yang keduanya lakukan. Aku bukan ngebiarin, Nay, tapi itu permintaan ibunya Mas Arkan. Mas Arkan juga kasih izin, bahkan semua anggota keluarga Mas Arkan ikut. Mereka beralasan kalau mereka juga ingin liburan. Meskipun awalnya kurang setuju, tapi ya udah ya. Toh mereka sudah jadi keluarga aku. Tapi Lala terdiam sejenak. Matanya kembali memanas. Ingin lanjut cerita. Khawatirnya ia dianggap menjelek-jelekan keluarga suami sendiri. Kalau lo belum sanggup cerita, gak apa-apa lah. Lagian kayaknya lo sedang capek banget. Jadi gimana ini? Lo mau pulang atau... Aku mau tidur aja di sini, Nay. Please, jangan kasih tahu siapapun ya tentang aku yang sudah pulang dan tidur di sini. Sip, lo nggak perlu khawatir. Sekarang cuci muka atau mandi sekaligus, terus istirahat. Lo udah makan? Lala menggeleng. Enggak, tapi aku nggak lapar. Lo lupa, lo punya penyakit lambung, lah. Ntar penyakit lambung lo kambuh loh. Bokap lo bisa ngedumel sepanjang jalan kenangan sama gue. Tahu nggak sih lo? Lala terkekeh. Semoga aja enggak. Beneran gue sedang nggak selera makan. Kepala gue juga pusing. Lo taulah kan kalau gue pusing gue jadi nggak selera makan. Naila berdecak. Tapi ia menuruti kata-kata Lala. Ia paham. Di mana-mana, orang yang sedang banyak beban pikiran pasti berujung kehilangan selera makan. Namun, sebagai jaga-jaga, Naila menyediakan beberapa cemilan, minuman, dan obat di kamar khusus Lala yang ada di ruangan kerjanya itu. Setelahnya, Naila pun segera pergi dari sana. Sementara itu, di restoran hotel yang ada di Bali, Ratih mengerutkan kening saat melihat Arkan datang tanpa Lala. Di mana perempuan itu? Masih ngambek? Cibirnya. Arkan pun segera duduk di samping Melinda yang bersisikan dengan Naira. Mereka datang duluan bersama Ratih, Elvira, dan suami serta anaknya. Dia sudah pulang ke Jakarta, jawab Arkan dengan raut wajah rumit. Apa? Kamu nggak sedang bercanda kan? Arkan menghembuskan nafas pelan, kemudian menggeleng. Melinda yang ikut mendengar itu sontak menundukkan kepala. Maaf, ini semua gara-gara aku. Seharusnya aku tidak ikut kemari. Gara-gara aku, bulan madumu jadi kacau. Cicit Melinda yang terdengar merasa bersalah. Arkan dengan cepat menggenggam tangan Melinda. Enggak, ini bukan salahmu kok. Dia hanya sedang cemburu. Mohon kau bisa mengerti, ujar Arkan mengibah, menenangkan Melinda. Arkan benar, sudah, gak usah terlalu dipikirkan.
Secara usia memang ia sudah dewasa, tapi secara sikap dia masih kekanakan. Cuma karena masalah Naira aja, dia sampai pulang sendiri. Benar-benar kekanakan, ucap Ratih tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yang Mama katakan benar, Sa. Ya, udah ajak Naira makan sekarang yuk. Dia pasti sudah lapar, sama seperti Rafa. Timpal Elvira sambil mengusap kepala putranya yang usianya setahun lebih tua dari Naira. 3 hari berlalu semenjak kepulangannya dari Bali, seorang diri. Tak ada sekalipun Arkan mencoba menghubunginya. Lala tertawa getir sambil duduk di meja kerjanya. Ia mengetuk-ketukkan penanya ke atas meja. Ia sungguh tak menyangka, padahal baru juga 2 minggu menikah. Tapi ia sudah nelangsa seperti ini. Kehidupan rumah tangga yang diimpikan akan diwarnai kebahagiaan, justru berakhir luka dan lara. Ingin rasanya ia menyerah, tapi apa kata orang saat tahu pernikahannya yang bahkan belum seumur jagung ini tiba-tiba sudah harus berakhir. Belum lagi, haruskah ia menyerah secepat ini? Tidak, aku tidak boleh menyerah secepat ini. Bukankah setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing? Lagi pula, seperti yang orang katakan, selagi tidak berselingkuh dan melakukan KDRT, rumah tangga masih bisa dipertahankan. Aku harap selama 3 hari ini, Mas Arkan memikirkan segalanya dan mencoba memperbaiki rumah tangga ini. Semoga aku bisa melewati kerikil-kerikil kecil ini. Semoga semuanya bisa kembali membaik sesuai harapanku. Begitulah seorang perempuan, terlalu banyak yang dipikirkan maupun dipertimbangkan. Ia tidak bisa serta-merta mengambil keputusan. Saat melihat orang lain mengalami ketidakadilan, mereka akan mudah memberikan saran untuk segera mengambil tindakan. Namun, saat diri sendiri yang mengalami, justru ia akan berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Bagaimanapun, setiap tindakan yang mereka ambil akan menimbulkan risiko, dan para perempuan terlalu takut atas risiko tersebut. Begitupun dengan Lala menyadari ayah sambungnya merupakan seorang dokter, tentu aja ada nama baik yang harus dijaga. Apa kata orang bila anak perempuannya yang baru aja menikah tiba-tiba berpisah? Apalagi hanya karena permasalahan yang masih bisa dibicarakan. Lala merasa banyak berutang budi pada sang ayah. Kehadiran Bram dalam kehidupannya dan sang ibu bagaikan pelita dalam hidupnya yang sebelumnya suram. Dalam prinsipnya, kalau tidak bisa membuat bahagia, minimal tidak membuat orang yang ia sayangi kesusahan, apalagi merasa sedih. Terkadang Lala merasa menyesal sendiri mengapa ia terlalu cepat memberikan jawaban dan mengambil keputusan. Mengapa ia tidak berpikir matang-matang terlebih dahulu saat mengambil keputusan untuk menikah. Lala selama ini tidak ingin berpacaran. Ia takut apa yang terjadi pada sang ibu kembali terulang di masa sekarang pada dirinya. Oleh karena itu, ia tidak pernah pacaran. Lalu, saat Arkan melamarnya, ia tak berpikir panjang untuk memberikan jawaban. Apalagi selama ini Arkan selalu bersikap baik dan penuh perhatian. Namun benar kata orang, baik buruk seorang laki-laki hanya bisa terlihat setelah menikah. Seperti yang kini ia alami, Arkan memang baik, tapi kebaikannya dirasa tak wajar. Berbuat baik pun ada batasnya, apalagi sampai mengabaikan istri sendiri. Lala merasa dilema. Pusing terlalu banyak yang dipikirkan, Lala pun memilih beranjak dan mengambil seragam khusus karyawan di restoran. Seperti biasa, ia akan cosplay menjadi karyawan restoran sehingga ia bisa bergerak lebih bebas membantu pekerjaan karyawan. Bahkan tak jarang pengunjung mengira Lala adalah manajer restoran, sedang Naila adalah pemilik, sebab Naila cenderung bergaya lebih trendy.
Ia jarang mengenakan seragam khusus karyawan. Meskipun seragam itu berbeda dari seragam pramusaji, kasir, dan koki di sana. Bahkan Arkan pun mengira Lala adalah manajer di sana. Sebab selama saling mengenal, Lala tidak pernah menceritakan kalau ia pemilik Senja Nusantara itu. Saat sedang menggantikan kasir yang tiba-tiba sakit perut, seorang mendekat dan memanggil namanya. Lala sontak aja terkejut saat mendengar suara orang tersebut. "Papa?" Kaget Lala pun pada sang ayah yang juga benar-benar terkejut. Kini Lala dan Bram sudah berada di ruangan kerja Lala. Lala meminta seorang untuk membawakan sang kopi untuk ayah sekaligus camilan. "Papa nggak makan nasi?" tanya Lala. "Nggak usah. Sebenarnya Papa masih kenyang. Nggak tahu tadi pas lewat dekat sini, Papa tiba-tiba ada membelokkan mobil kemari. Sepertinya Papa udah ada firasat kalau anak Papa yang cantik ada di sini," ujar Bram seraya tersenyum kecil. "Udah kayak cenayang aja sih Papa," Lala terkekeh kecil. "Kok kamu pulang gak kasih kabar lagi sih? Bukannya seharusnya lusa ya kalian pulang?" tanya Bram heran saat mendapati Lala sudah pulang bahkan sudah kembali bekerja di salah satu restorannya. Lala kikuk sendiri, dengan hati-hati ia pun menjawab, "Ah itu, Mas Arkan ada pekerjaan mendadak di hari ini Pak. Jadi tadi pagi-pagi sekali kita sudah pulang." Ilah Lala yang tidak mungkin berkata jujur. Ia tidak mau permasalahan rumah tangganya justru membuat pikiran saya terbebani. Ia yakin bila kedua orang tuanya mengetahui apa yang sudah ia alami, mereka pasti akan sangat sedih sekali. Mata Bram memicing. "Benar? Iya, Pak. Beneran kok. Kok Papa nggak percaya sama Lala sih?" Lala memasang jurus andalannya. "Apalagi kalau bukan berpura-pura merajuk." Bram tergelak. "Iya, iya. Papa percaya kok. Papa yakin Arkan bisa membahagiakanmu. Tapi ingat ini, bila suatu hari kamu merasa tidak bahagia, ada kami, kedua orang tuamu, tempat kamu kembali." Bram berucap dengan penuh emosional. Entah mengapa, ia tiba-tiba emosional seperti ini. Hatinya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Apalagi saat melihat sorot mata Lala yang tidak secerah biasanya. Lala mengangguk, ia tersenyum, senyum getir. Bersambung.